Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih dalam bait yang ke-19, Syekh Ahmad Al-Marzuki berkata, Ilyasu Yunus Zakariyah ya Isa wa Taha khatimun da'ghaya. Sekarang Zakaria. Jadi Nabi yang ke-22, Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Zakaria. Nasabnya Nabi Zakaria ini, beliau putranya Da'an putranya Muslim putranya Soduk, yang nasabnya Nabi Zakaria ini bersambung kepada Nabi Daud. Jadi beliau diutus pada Bani Israel. Beliau mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak mendustakan Allah, tidak mendustakan agama, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Itu ajakan Nabi Zakaria kepada Bani Israel. Waktu itu Palestina ketika itu dikuasai oleh seorang raja yang sangat dolim yang bernama Herodas. Jadi Nabi Zakaria itu diutus pada waktu itu. Palestina dikuasai oleh seorang raja yang sangat dolim yang bernama Herodas. Dia yang memerintahkan untuk membunuh Nabi Zakaria bin Yahya. Jadi sangat dolim sekali. Makanya di zaman Bani Israel itu banyak nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Nabi Zakaria di sini ini pengasuhnya Maryam, Siti Maryam. Siti Maryam putrinya Imron. Siti Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Imron itu seorang pemimpin dan juga seorang ulama di kalangan Bani Israel. Jadi pada waktu itu pemimpinnya atau ulamanya Bani Israel itu ya Imron itu. Jadi ketika istrinya yang bernama Hannah, hamilnya Sayyidah Maryam, itu Imron itu wafat. Jadi ketika Siti Maryam berada dalam kandungan, abahnya meninggal. Jadi Imron itu wafat, sehingga Nabi Zakaria yang kemudian mengasuh Siti Maryam dan menanggung biaya hidup Sayyidah Maryam. Di usia tua Nabi Zakaria tidak kunjung punya anak. Jadi istrinya itu terkenal mandul, istrinya Nabi Zakaria. Karena istrinya itu mandul, maka beliau berdoa kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai itu ditulis dalam surat Al-Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah
innaka sami'ud du'a. Hunalika, di sanalah Zakaria da'a Zakaria rabbah. Dia berdoa kepada Tuhannya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Zakaria berkata, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik. Berilah aku keturunan yang baik darimu. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mengabulkan doa. Terus Nabi Zakaria itu berdoa. Jadi ayat ini memang menjelaskan sedikit tentang Nabi Zakaria. Jadi diceritakan bahwa di antara Nabi Zakaria dan Imron itu memang hubungannya sangat erat. Apalagi ketika Siti Hannah, istrinya Imron itu hamil dan Imron itu meninggal dunia. Jadi setelah lahir, anaknya yang bernama Siti Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria. Jadi dalam rangka mengemukakan keutamaan keluarga Imron, karena memang keluarga Imron itu keluarga yang sangat bermartabat, yang mulia. Ketika Nabi Zakaria melihat kemuliaan dan martabat yang begitu tinggi, akhirnya punya keinginan Nabi Zakaria mempunyai seorang anak yang serupa kemuliaannya, yang serupa kewibawaannya dengan Siti Maryam. Jadi Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah, ingin punya anak yang serupa kecerdasannya, kemuliaannya, keilmuannya, dan kewibawaannya sama dengan Siti Maryam. Jadi walaupun Nabi Zakaria sudah mengetahui bahwa istrinya itu seorang perempuan yang mandul, yang sudah tua, namun dia tetap mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam mihrab tempat Siti Maryam beribadah, Nabi Zakaria memanjatkan doa kepada Allah, punya keinginan agar Allah berkenan menganugerahkan kepadanya seorang anak atau keturunan. Tentunya anak yang soleh dan taat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang timbul dari lubuk hati yang tulus, ikhlas, penuh kepercayaan kepada Allah, penuh kasih sayang kepada Allah, akhirnya Allah yang maha mendengar, Allah yang maha kasih sayang memperkenankan doanya Nabi Zakaria. Maka keinginan Nabi Zakaria dikabulkan. Sehingga seketika itu, sebelum keluar dari mihrab, sebelum selesai berdoa, datanglah kepada Nabi Zakaria malaikat Jibril memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepada Nabi Zakaria seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Jadi itu diceritakan kepada Nabi Muhammad oleh Rasulullah sallallahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria dan memberinya rezeki berupa anak yang soleh bernama Yahya. Nabi Zakaria itu pada akhirnya
wafatnya itu karena dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Karena pada waktu itu memang diperintah oleh raja yang sangat dolim untuk membunuh nabinya. Raja yang dolim yang bernama Herodas itu memerintahkan kepada kaumnya untuk membunuh seorang nabi. Akhirnya Nabi Zakaria matinya itu terbunuh. Dan yang sangat mengenaskan lagi, beliau itu matinya digeraji. Kalau kata sekarang ya disinsu, digeraji oleh orang-orang Yahudi. Lari, dikejar, kemudian bersembunyi di dalam pohon. Akhirnya ada iblis yang mengatakan bahwa Nabi Zakaria itu masuk ke dalam pohon. Akhirnya pohonnya digeraji. Akhirnya mengenai Nabi Zakaria. Jadi iblis itu memang ya seperti itu kerjaannya. Nabi iblis itu memberitahu keberadaan Nabi Zakaria yang bersembunyi di dalam pohon, kemudian digeraji pohonnya. Semoga menjadi keterangan yang barokah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.